trik-trik lah, ada metode-metodenya. Baik, sekarang kita masuk ke sabar dulu ya Pak ya, supaya kebetulan ini kan anaknya semua hadir ya. Wah, jadi pas buat latihan sabar. Bagi yang sudah, saya ulang nggak apa-apa ya. Ibu Dona nggak apa-apa ya, saya ulang. Terus siapa lagi? Pak Daniel nggak apa-apa ya. Terus menantunya saya juga ingat, udah latihan kan? Udah latihan. Kan ini belum ya, yang lain. Saya masuk ke metode sabar dulu. Nah, kan tadi saya bilang, pasti kalau secara umum saya akan bicara, Bu, saya tanya ibu-ibu yang baru kenal saya, atau misalnya ibu mertuanya Bu Besan. Pertanyaan Ibu Besan, ibu siapa namanya? Ibu Hera. Saya tanya, ada nggak yang bilang bahwa sabar itu mudah? Ada nggak yang pernah ngomong gitu? Ah, saya tuh mudah kalau sabar, ada nggak? Atau sebaliknya, pasti ngomong sabar itu sulit, benar nggak? Dari cucu, anak, suami pasti selalu jadi latihan sabar, benar ya? Jarang ketika saya bicara orang bilang sabar itu mudah, ada nggak yang kayak gitu? Pasti tidak. Kenapa? Pasti tidak pernah diajarkan caranya. Betul? Nah, sekarang kita masuk ke caranya. Nanti cara latihannya seperti apa? Supaya ibu lebih cepat prakteknya ya. Apalagi kalau suami istri ikut, udah gampang. Harusnya nanti lebih mudah kan? Istrinya Pak Diki ikut ya, istrinya Pak Doni juga ikut. Harusnya prakteknya mudah. Kita praktek benar-benar nanti mudah tidak dalam sabar. Baik. Sekarang saya tanya. Di dunia ini itu kan hanya ada dua kejadian enak dan tidak enak. Ada lagi nggak sebenarnya? Cuma ada dua kejadian, enak dan tidak enak. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, sekarang ketika kita bicara kejadian enak, kira-kira mudah tidak menerimanya? Misalnya saya bilang ke ibu, maaf yang di sana, Bu siapa? Saya biar interaktif aja. Bu siapa? Bu Nelly. Oke, Bu Nelly. Misalnya saya bilang gini ke Bu Nelly. Bu Nelly, sabar ya, saya kasih uang 10 juta, pas nggak? Hah? Pas nggak? Ketika saya ngomong gini, Bu Nelly, sabar ya, saya kasih uang 10 juta, pas nggak? Enggak ya? Artinya apa? Ternyata manusia itu kalau menerima kejadian enak, itu tidak usah diajari. Semua sudah gampang menerima, betul tidak? Atau misalnya Pak Amir bilang, ini anak-anak saya kasih uang 50 juta, anak-anaknya perlu latihan sabar nggak? Sini Pak, saya terima dengan mudah. Bahkan kalau jam 3 subuh ditelepon, anak-anak sini Papa mau bagi uangnya 50 juta. Jam 3 kira-kira bangun nggak? Bangun. Artinya apa? Ketika manusia menerima kejadian yang enak-enak, itu tidak usah diajarkan. Semua gampang menerimanya. Nah, berarti kita tidak usah bicara ya, karena itu adalah kejadian enak itu tidak jadi masalah untuk kita ya. Betul tidak? Lihat, kejadian enak biasanya tidak usah menjadi masalah. Kenapa? Karena manusia mudah untuk menerimanya. Nah, sekarang yang kedua, kejadian yang tidak enak ini biasanya manusia punya masalah tuh pas menerima kejadian-kejadian yang tidak enak. Contoh, misalnya tiba-tiba Bu Nelly lagi diam, terus misalnya suaminya datang terus marah-marah. Kira-kira mudah nggak nerimanya? Ya Mas, atau apa ini? Atau gitu? Pasti dia pertama akan berontak. Kenapa? Karena itu kejadian enak kan? Kita lagi diam, tiba-tiba ada orang maki-maki kita. Itu yang biasanya menjadi masalah, betul? Atau yang kedua, misalnya Bu Dona nggak salah, terus tiba-tiba yang ngefitnah. Kira-kira itu mudah nggak nerimanya kalau difitnah? Pasti tidak. Misalnya di kerjaan ada yang fitnah, atau misalnya ada yang menjadi biang gosip, pasti tidak enak kan? Nah, ternyata masalah kehidupan manusia itu diawali dari kondisi orang menerima kejadian yang tidak enak, betul tidak? Betul? Terus misalnya saya bilang gini, Bu Dona sabar ya, misalnya ada yang memfitnah Bu Dona, pas nggak saya ngomong gitu? Pas. Artinya sabar itu adalah pasangannya kejadian yang tidak enak. Kalau kejadian enak kan tadi nggak usah diajarin ya. Misalnya Bu Nelly tiba-tiba dimaki sama suaminya, atau misalnya suaminya centil, terus saya ngomong gini, Bu Nelly sadar ya suaminya centil, pas ya? Pas. Lihat, ternyata yang namanya sabar itu pasangannya kejadian yang tidak enak. Kalau yang enak semua gampang menerimanya, tapi yang tidak enak pasti akan belajar di situ. Ada yang membatin, ada yang ada yang nangis, ada yang dan macam-macam. Karena apa? Ketidakmampuan manusia untuk menerima kejadian yang tidak enak. Berarti kalau kita ambil definisi, sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas atau karena Allah. Paham? Oke ya, kita definisikan. Namanya sabar adalah mampu menerima. Harus bisa menerima
kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Baik, definisi mampu menerima. Ini suaminya saya ajarin sabar, istrinya nanti tinggal terima buahnya ya, enak ya. Oke, Pak Doni, jadi sparring partner lagi ya. Namanya mampu menerima adalah ketika saya ngasih sesuatu ke Pak Doni misalnya. Pak Doni ini saya kasih. Kalau Pak Doni mampu menerima, berarti tangannya menerima, terus ngomongnya terima kasih. Benar ya? Nah, ketika Bapak Ibu bisa seperti itu, Allah akan bersama. Nah, saya ulang ya. Atau yang kedua, pas saya kasih, Pak Doni marah-marah, mampu menerima nggak? Tidak. Ingat ya. Jadi yang namanya mampu menerima itu saya kasih, terus Pak Doni menerima, terus ngomongnya terima kasih. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya, apa manfaatnya? Apa pentingnya kita belajar sabar? Menurut Bu Nelly ya, kan selama ini kita disuruh sabar ya, atau Ibu misalnya. Selama ini disuruh sabar. Apa pentingnya atau manfaatnya kita belajar sabar? Menurut Ibu apa manfaatnya? Enak kalau disuruh sabar. Saya tanya, apa manfaatnya? Apa pentingnya? Paham? Kenapa orang susah belajar sabar? Karena dia tidak tahu manfaatnya biasanya. Coba. Sekarang saya tanya, Ibu disuruh belajar sabar itu manfaatnya buat apa menurut Ibu? Atau Pak Doni, menurut Pak Doni, manfaat kita belajar sabar itu apa Pak? Fungsinya? Atau misalnya gini, manfaat Bapak kerja dapat gaji bulanan. Berarti mau kan bekerja? Lihat, orang itu kalau tahu manfaatnya, pasti dia senang tahu. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya, untuk apa kita belajar sabar? Apa manfaatnya menurut Bapak? Tidak memperbanyak masalah, tapi masalah ada terus siapa ya? Nah, lihat, karena dari dulu kita tidak pernah diberitahu manfaat sabar itu apa, sehingga orang itu malas Pak. Sampai ada ucapan sabar itu ada batasnya. Benar ya? Enak aja kalau begini-begini saya diinjak-injak terus, betul tidak? Karena pasti tidak tahu manfaatnya. Nah, ternyata Pak, manfaatnya itu ada lagi di surat Al-Baqarah 153 itu. Jadi ayatnya tuh nyambung sebenarnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya, nah ini yang penting. Sesungguhnya aku beserta orang-orang yang sabar, ya kan? Jadi Allah berjanji kepada kita, kepada ibu, kepada bapak kita semua. Kalau bapak sabar, kalau ibu sabar, Allah akan bersama. Saya tanya, kalau Allah bersama, masalah apa yang tidak beres? Coba bayangkan. Kalau misalnya Allah bersama ibu, atau misalnya saya tanya, kalau Allah bersama Mbak Nelly, atau saya gini, Mbak Nelly bersama Jokowi saja. Kalau ngurus permasalahan di Indonesia, misalnya ngurus perizinan, ngurus apapun, ada yang berani ganggu nggak? Ada yang berani mempersulit nggak? Lihat, sama presiden saja di Indonesia urusan kita beres, betul tidak? Sekarang Allah menawarkan sama ibu, sesungguhnya Allah bersumpah, sesungguhnya aku beserta orang-orang yang sabar, bayangkan. Kalau Allah sudah bersama ibu, kira-kira masalahnya yang beres. Makanya cuma masalah utang 2 miliar, cuma masalah istri minta cerai, cuma masalah saya mau dipenjara. Kalau Allah bersama, selesai. Tinggal mau atau tidak. Syaratnya apa? Sabar. Berarti sabar ada batasnya nggak? Sip. Udah cuma ibu sabar ada batasnya nggak kalau sama kita? Tidak. Lihat, ketika orang tahu manfaatnya, dia akan berpikir. Karena selama ini kan orang tidak tahu. Nah, sekarang tadi saya bilang, caranya supaya Allah bersama kan, Allah harus bersama kan gara-gara ibu harus mampu menerima kan? Mampu menerima kejadian yang tidak. Ya. Oke, sekarang saya Pak Doni. Pak Doni mohon, ya Allah, kalau engkau memang bersama orang yang sabar, jadikan saya orang yang sabar misalnya. Ya, misalnya. Pertanyaan saya, kalau Allah ingin membuat Pak Doni sabar, itu pertanyaan saya, Allah harus kasih kejadian enak atau tidak enak? Ya, tidak enak ya. Oke, ini saya contoh nih. Ketika saya ngasih kejadian, Allah ngasih kejadian tidak enak, misalnya angklan istrinya cerewet misalnya. Nih Pak Doni kejadian tiba-tiba istri Pak Doni maki-maki. Kalau Pak Doni ingin bersama Allah berarti harusnya terima, terus ngomongnya terima kasih istri saya. Benar nggak? Benar nggak? Coba saya ulang. Saya ulang ya. Kan tadi ingin bersama Allah. Syaratnya ingin bersama Allah harus mampu menerima kejadian yang tidak enak, betul? Nah, sekarang misalnya Pak Doni mohon ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Berarti Allah ngasih kejadian enak tidak enak? Enak. Benar kan? Nah, tidak
Tidak enak nih kejadian, istrinya cerewet, marah-marah nyiram air ke muka Pak Doni. Ini kan enak ya. Pas disiram air mukanya, Pak Doni kalau ingin bersama Allah, terima. Alhamdulillah. Istri saya nyiram. Bener nggak? Ayo. Ayo. Kenapa saya seperti harus mengubah pola pikir dulu? Kalau nggak nanti kemana? Loh, orang selama ini meminta sabar, terus Allah ngasih kejadian tidak enak, apa biasanya jawabannya? Kok begini? Loh, itu mampu menerima tidak? Sekarang saya kasih tahu, pas saya ngasih sesuatu ke Pak Doni, terus Pak Doni marah-marah, perasaan saya gimana? Tersinggung kan? Sekarang Pak Doni minta sabar, berarti Allah ngasih kejadian tidak enak atau enak? Tidak enak, misalnya disiram istrinya, terus Pak Doni marah-marah, Allah perasaan Allah bagaimana? Inilah yang membuat kita jadi berlarut-larut ketika mendapatkan permasalahan di kehidupan, karena kita tidak mampu menerima. Ini problem. Gimana Pak Dali? Berarti kalau suaminya datang terus nyiram air kopi, apa yang harus dilakukan? Loh, ingin bersama Allah enggak? Nanti saya ajarkan caranya. Tapi paham nggak pola pikirnya dulu? Karena ini harus ke caranya nanti. Kalau nggak ke caranya nanti sulit terus. Paham ya? Jadi ternyata permasalahan kehidupan kita menjadi lama itu gara-gara kita tidak bisa menerima, tidak mampu menerima. Bayangkan saya pun ngasih sesuatu ke ibu, terus ibu marah-marah, perasaan saya gimana? Tersinggung juga. Sekarang, oh kamu minta sabar, berarti benar dong kalau ngasih kejadian tidak enak, betul tidak? Apa suami dibuat marah-marah kan? Ketika suami marah-marah, apa yang ibu lakukan? Terima, terus ngomongnya, alhamdulillah, suami saya maki-maki saya. Gimana? Benar nggak? Ayo kalau misalnya punya ganjal, silakan diskusi. Kalau ini diskusi harus logis loh, silakan. Benar nggak? Kok diem bu? Gak apa-apa ya, sabar ya. Saya akan ajarkan caranya, tapi pola pikirnya ini benar nggak? Yang tadi saya sampaikan. Karena harus logis. Benar ya? Ingat ya, mampu menerima ibu bersama Allah, mampu menerima bapak bersama Allah. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi ketika masalah saya hancur amburadul, saya ternyata tidak selesai-selesai karena saya tidak mampu menerima. Ketika guru saya ajarkan masalah, sudahlah, terima saja. Meskipun nanti saya ajarkan metodenya, ketika saya menerima, berubah total kejadian itu. Karena apa? Saya menghormati Allah. Menerima itu loh. Baik, metodenya bagaimana sekarang? Kan ibu bapak harus tahu ya metodenya gimana. Oke, metodenya gampang. Nah, sekarang coba Pak Doni sama Pak siapa nama? Pak Diki, lalu Ibu Nelly, terus ibu-ibu yang baru ya, ibu mertua, kok ibu mertua sih? Bu Hera ya? Bu Hera ya? Coba direnungkan, kalau yang sudah ini mematangkan aja ya. Betul tidak, apapun kejadian di muka bumi ini harus atas izin Allah, betul atau tidak? Bahkan daun selai jatuh pun harus atas izin Allah, ranting yang patah pun harus izin Allah, betul? Betul ya? Oke, sekarang ini istrinya Pak Doni yang itu ya? Oke, yang begitu ya. Nanti kita jadi sparring partner. Berarti Bu Doni saya panggilnya ya. Oke. Misalnya gini, maaf Bu Doni ya. Sekarang saya tanya, kalau memang apapun kejadian di muka bumi ini atas izin Allah, misalnya tiba-tiba Pak Doni datang, terus misalnya marah-marah ke ibu, reaksi umum, ini kita bicara reaksi umum ya. Reaksi umum biasanya apa yang dilakukan? Nangis kah atau marah-marah lagi? Umum. Atau saya balik, misalnya Pak Doni baru datang dari kantor, istrinya tiba-tiba marah-marah, terus nyiram air, meskipun nggak mungkin ya, ekstrim ini aja, nyiram air ke muka Pak Doni. Reaksi umum gimana Pak? Kaget dan apa ini? Ya, ini reaksi umum ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab sama Pak Doni ya. Pertanyaan saya gini, kejadian istrinya menyiram air ke Pak Doni, itu tuh sudah atas izin Allah atau belum? Nah, saya ulang ya, kan tadi sepakat atau tidak, apapun kejadian, karena masih seharusnya, sepakat tidak, coba direnungkan, apapun kejadian di muka bumi ini harus atas izin Allah, sepakat atau tidak? Setuju ya? Apapun. Nah, saya tanya, kejadian istrinya nyiram air ke Pak Doni, itu sudah atas izin Allah tuh? Kenapa sudah atas izin Allah? Apapun harus dipegang ya. Ini kuncinya Pak. Kalau Bapak kuat di sini, apapun sudah, Bapak akan jadi cepat sabarnya. Jadi
apapun kejadian, enak, tidak enak, sakit hati, tidak, harus atas izin Allah, betul? Nah, istrinya tiba-tiba datang terus nyiram air ke Padoni. Itu sudah atas izin Allah atau belum? Sudah. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya ya. Ini perubahannya di sini. Tolong jawab. Kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, Padoni yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Oke, saya ulang ya. Ketika istrinya nyiram air ke muka Padoni, itu sudah atas izin Allah atau belum? Sudah. Sekarang pertanyaannya buat Padoni, kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, Padoni yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Nah, ya. Metode sabar di sini adalah kita tidak melihat kejadiannya, kita tidak melihat istrinya, kita tidak melihat objeknya, tapi kita geser. Geser apa? Siapa yang mengizinkan kejadian itu terjadi? Siapa yang mengizinkan? Allah. Pertanyaan saya, kalau Allah mengizinkan itu dengan niat baik atau dengan niat tidak baik? Kalau niat baik itu yang wajar itu Bapak terima atau Bapak marah-marah? Siap-siap ya? Diterima. Jadi kalau mau nyiram air, nyiram apapun pasti diterima. Jadi orang Bu selama ini berat, orang itu selama ini susah bersabar karena dia terjebak di kejadiannya, dia terjebak di objeknya. Dia lupa bahwa sebelum kejadian pasti melewati proses izin Allah dulu. Saya tanya, kejadian dulu atau izinnya dulu? Izin dulu, betul ya? Sebelum kejadian terjadi pasti Allah akan melihat dulu apakah diizinkan atau tidak, betul ya? Berarti izin dulu kan? Sekarang saya tanya, misalnya Bu Doni, anaknya misalnya yang gede minta keluar atau anak kecil minta keluar main ke jalan, diizinkan nggak? Kenapa bukan diizinkan? Takut, pertimbangan, betul tidak? Sekarang saya tanya, sebelum Allah mengizinkan kejadian, itu tuh lebih dari ibu atau salah? Manusia saja sebelum mengizinkan kejadian, itu kan pakai pertimbangan kan Pak? Takut anaknya nanti celaka, betul tidak? Kenapa? Supaya kejadian yang ibu izinkan itu harus pas kan? Sekarang saya tanya, sebelum Allah mengizinkan kejadian, itu lebih dari ibu, sempurna, tepat, atau maupun? Sebelum Allah mengizinkan kejadian berarti kan lebih sempurna dari ibu kan? Benar nggak? Lebih sempurna dari manusia kan? Sekarang saya tanya, pas Bu Doni sama Pak Doni menikah, itu tuh ngawur atau pakai pertimbangan? Lihat, manusia saja sebelum mengizinkan kejadian itu pakai pertimbangan kan? Pasti sempurna kan? Bukan maksudnya pasti harus diukur, pasti tepat dan ditimbang-timbang kan? Betul ya? Sekarang saya tanya, sebelum Allah mengizinkan kejadian, itu tuh izinnya kira-kira pakai pertimbangan sempurna, tepat atau salah? Pasti sempurna. Jadi pertanyaan saya, sebelum atau ketika Allah mengizinkan kejadian Bu Doni nyiram air ke muka Pak Doni, itu tuh sudah izin Allah yang sempurna atau tidak? Kalau sempurna itu yang wajar Bapak terima atau Bapak mana-mana? Jadi kalau ada orang nyiram air kepada ibu, kepada Bapak, itu tuh izin Allah tuh sempurna atau salah? Kalau sempurna itu yang wajar diterima atau marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang gak wajar? Jadi apa yang harus dilakukan? Terima. Karena apa? Menghormati izinnya Allah yang sempurna. Ketika ibu marah, berarti sama saja ibu mengoreksi izinnya Allah. Apakah Bapak Ibu lebih sempurna dari Allah? Ini masalahnya. Jadi ketika ada kejadian misalnya nanti, apalah misalnya dimarahin sama mertua, dimarahin sama Pak Amir, sama Bu Amir, yang ibu lakukan apa? Bapak lakukan apa? Terima. Kenapa? Karena sudah atas izin Allah. Sudah Pak, beres bagi anak semua. Silakan dimarah-marahin. Sekarang saya tanya sama ibu ya, sama Bu Nelly juga ya, sama Bu Hera juga ya. Saya tanya, kalau ibu ingin jadi ahli tinju, kira-kira tinju sendirian bisa tidak? Harus ada siapa Bu? Sparring partner. Sparring partner itu kalau ibu ingin jadi ahli sabar, ibu berarti perlu sparring partner itu besan yang cerewet atau yang baik. Kalau ingin ngelajarin sabar, Bapak, anak-anak, kalau ingin jadi pelatihan sparring, ingin jadi ahli sabar, kira-kira perlu orang tua yang cerewet atau yang baik? Berarti kalau dapat orang tua cerewet, dapat besan yang cerewet, senang atau enggak? Kalau ingin bersama Allah. Jadi nanti kalau dimarahin sama Pak Amir, apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah sudah atas izin Allah. Jangan lihat Pak Amirnya, jangan lihat Bu Amirnya,
lihat siapa yang mengizinkan. Oh Allah. Kalau Allah mengizinkan sempurna kan, ya sudah, kalau sempurna terima. Kecuali ibu merasa lebih sempurna dari Allah, silakan marah-marah. Gimana Bu Pasti? Sudah yakin izin Allah sempurna? Paham? Selama ini orang berat, selama ini orang susah, dia tidak melihat izin Allah pasti. Dia cuma terjebak di orangnya, terjebak di suaminya, dan terjebak di kejadiannya. Biasanya itu Pak. Tapi kalau kita sudah paham, oh ini apapun ya, apapun berarti Allah mengizinkan itu sempurnanya sudah sempurna. Meskipun pada saat itu kita tidak tahu sempurnanya di mana. Betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, pasti selesai masalahnya. Kenapa selesai? Karena Allah bersama, nantinya Pak. Ini sebenarnya kuncinya. Jadi pas saya waktu itu bangkrut mau di penjara, ini sempurnanya di mana Pak Guru? Saya bilang, saya bingung. Ini sempurna, pokoknya Mas aku terima. Meskipun Mas aku tidak tahu, terima dulu. Akhirnya ketika saya menerima Pak, izin Allah, ya Allah, kalau gitu saya terima, terserah mau di penjara, terserah. Istri mau cerai, silakan. Hutang 2 miliar nggak dibayar, silakan. Tapi saya hanya menerima izinmu, saya menghormati izinmu. Apa yang terjadi? Berubah semua Pak. Allah bersama selesai masalah saya. Kalau Bapak Ibu ingin cepat selesai, harus secepatnya Ibu cepat menerima. Jadi, apa yang dilakukan? Kita perlu sparring partner atau tidak untuk latihan? Berarti Ibu perlu suami yang cerewet atau yang baik? Ayo, kira-kira Ibu perlu suami yang cerewet atau yang baik? Hah? Ya, tolak ukurnya, lihat ya, kan harus ada tolak ukur ya. Tolak ukurnya Bapak Ibu bersabar, masalah harus beres. Misalnya sekarang Pak Doni misalnya sabar, anggaplah istrinya cerewet ya, misalnya sama ini. Terus Pak Doni bisa jadi sabar, pasti istrinya jadi baik. Kenapa harus jadi seperti itu? Saya tanya. Kenapa ketika kita bersabar, lawan kita bakal berubah? Kenapa? Karena Allah bersama. Gitu Pak. Saya ulang ya sedikit cerita yang saya sering lakukan. Waktu itu ada zaman saya Pak Bu, dia 4 tahun rumah tangga. Tiap hari itu berantem, ngomong kasar, kebun binatang sama keluarga orang. Nah terus akhirnya 4 tahun sampai terakhir itu dia nggak kuat, mas kawin mukenanya dijadiin keset kamar mandi sama suaminya. Padahal dia motivator. Terus dia datang ke saya, terus saya ajarkan ilmu ini. Bu sekarang pokoknya nggak usah lihat suaminya, nggak usah lihat suaminya maki-maki, terima. Tapi kan biasanya ibu gitu ya, bapak-bapak juga gitu ya. Tapi kan, udah saya bilang terima. Ini izin sempurna. Kalau ibu ingin menghormati izin sempurna, secepatnya akan dirubah. Apa yang terjadi? Pas pulang pada maghrib dia sama Pak, suaminya udah nunggu, udah siap-siap maki-maki dia. Wah, bahasa 4 kaki 5 kaki 6 kaki 7 diungkapin semua. Akhirnya si istrinya yang biasa marah membalik ya, biasanya kan istrinya ikut marah, dia nerima aja, dia diam aja. Ya Allah saya terima karena ini izinmu. Terus dia bilang itu. Nah, si suaminya bingung, kok setengah jam saya ngomel, kok dia biasanya ngebalas kok enggak gitu. Wah iya Pak, dia nampar lagi kok. Istrinya berani loh. Ini kok nggak berani? Akhirnya sejam mungkin capek suaminya ya. Ya udahlah. Akhirnya tidur, subuhnya apa yang terjadi? Pas istrinya lagi ke dapur, suaminya ngejar langsung cium kaki istrinya. Dia bilang dia minta ampun, dia minta maaf selama ini dia tidak pernah membahagiakan. Alhamdulillah sekarang dia udah gak pernah berantem. Kenapa bisa seperti itu Pak, Ibu? Allah bersama. Allah bisa merubah orang hanya dalam hitungan detik, hitungan jam, mudah sekali. Asalkan Ibu menghormati izinnya Allah. Nah, cuman kenapa selama ini sabar itu susah? Karena iblis tidak mau Bapak Ibu selesai dalam permasalahan. Makanya pasti ada bisikan, kalau lu sabar nanti diinjak-injak. Benar nggak? Kalau lu sabar nanti dizolimi, betul tidak? Pertanyaan saya, siapa yang berani menginjak-injak ketika orang sudah bersama Allah? Ada tidak? Ini sebenarnya. Jadi ibu perlu sparring partner, suami yang ngejengkelin atau yang baik? Sudah. Sudah sabar. Soalnya kalau suami istri ikut itu gampang, enak, mau sama-sama tahu kan? Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Yo, bagi yang belum latihan, kita latih ya. Soalnya sayang Pak, Allah ngasih kesempatan kepada kita. Jadi gini, ketika Allah ngasih kejadian tidak enak, Allah cuma nunggu kok. Nunggu kita bisa menerima atau tidak. Ketika kita bisa menerima, Allah bersama. Ketika Bapak Ibu protes, siapa yang bersama? Setan dan iblis. Makanya setan dan iblis itu tidak pernah ingin kita bersama. Bapak bisa bayangkan, misalnya ini istri marah, suami marah. Yang ini dibisikin siapa? Setan. Ini juga marah, dibisikin siapa? Setan ketemu setan, jadi selesai nggak masalahnya? Enggak. Kejadian yang tadi, yang jamaah saya,
ketika suaminya marah-marah, lalu dia bersabar bersama Allah, kira-kira pas ketemu, kekuatan mana yang pergi? Kekuatan setan kan yang pergi kan? Allah yang kuatkan, makanya suaminya akhirnya berubah otomatis. Makanya tinggal bapak mau atau tidak. Oke? Jadi apa yang dilakukan? Misalnya ketika anak kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Bu? Sabar. Terima dulu. Ya Allah, saya menerima karena ini izin. Lalu yang kedua apa yang dilakukan? Ikhtiar. Ikhtiar itu dalam rangka supaya anak semua atau menjalankan perintah Allah? Menjalankan perintah Allah. Ingat, karena yang tetap yang menyembuhkan Allah kan, ya pas kejadian anak sakit terima dulu ya Allah, karena ini kejadian tidak enak dan ini izinmu saya terima. Terima Allah. Yang kedua, tetap Allah akan merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha kaum tersebut. Tetap sunatullahnya ikhtiar. Tapi ikhtiar itu bukan supaya sembuh ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kalau seperti itu Bapak Ibu lakukan, insya Allah kehidupan akan cepat berubah. Yang misalnya suami mentok ngejengkelin terus, insya Allah cepat berubah. Tergantung seberapa cepat ibu menerima izinnya Allah. Itu aja. Misalnya kalau istri cerewet, suami mengesalkan, kadang-kadang tiap bulan gajinya jadi setengah gitu ya. Pokoknya terima dulu, hormati izinnya Allah, secepatnya akan berubah. Jadi berbahagialah bagi yang suami atau istri yang masih cerewet. Ya kan? Lo kapan lagi lo dikasih sparring partner daripada ke tetangga, ke mertua jauh kan? Mending dari lingkungan terkecil dulu, istrinya aja dulu diolah. Gitu. Ya ada pertanyaan, Bu? Bagi yang belum bisa bersabar, mudah ya metodenya ya? Ya nanti tinggal diaplikasikan prakteknya bagaimana. Nah itu biasanya. Mudah-mudahan lulus. Jadi kalau kita Bu sebenarnya setelah pengajian ini biasanya yang kita akan tanya evaluasi itu bagaimana sabarnya. Gitu. Ibu kemarin sabarnya gagal di mana? Jadi udah nggak bicara lagi orang Pak, udah nggak bicara lagi kejadian, sabarnya lulus atau enggak. Tapi kan Pak, katanya apapun, udah cerita aja. Iya, tapi kan dia ngejengkelin loh, apapun. Namanya apapun ya apapun kejadian. Harus atas izin Allah. Sebelum Allah mengizinkan pasti sudah tepat, pasti sudah sempurna, tidak mungkin salah. Kalau kita tidak menerima berarti sama saja kita menganggap izin Allah itu salah. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah itu dibuat sama kita sendiri sebenarnya, bukan sama orang lain. Ketika kita tidak menghormati izinnya Allah, itu yang salah. Gitu. Gimana Bu Hera? Siap Bu? Oh, banyak sparring partnernya? Kalau intern mungkin lebih mudah. Kejadian dari luar. Intern, eksternal itu izin Allah juga atau bukan? Apapun. Iya, memang izin Allah tapi untuk kita. Nah, baik pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya kita mudah belajar bersabar? Kan itu ya? Nah, sebenarnya gampang caranya. Sekarang gini, saya tanya, kan kehidupan kita tuh kan 24 jam kan sebenarnya kegiatannya itu aja kan Pak? Betul nggak? Nah, misalnya kayak Pak ini datang, ya pokoknya rumah kantor kan gitu ya Pak? Sekarang pertanyaannya, berarti kan nggak akan mungkin keluar dari itu kan Bu ya? Kebanyakan kan setiap hari rutinitas kita kan gitu ya? Nah, kalau saya dulu pas pelajaran sabar, itu saya catat hal-hal apa saja yang membuat Bapak Ibu tidak sabar. Misalnya saya tulis, istri, anak, tetangga, orang tua, saya tulis semua. Nah, ketika itu jadi list, berarti kan kita tahu nih latihan sabar kita di sini semua kan, benar nggak? Nah pertanyaan saya, kalau ibu sudah tahu di list ini, misalnya sparring partner saya sabar adalah tetangga saya misalnya, kan ibu tahu nih. Nah, pas misalnya ibu dapat kejadian tetangganya misalnya fitnah ibu, kalau ibu tetangganya masuk list, kira-kira ibu masih terpengaruh atau tidak? Harusnya kalau udah dibuat list. Misalnya, oh si ini buat latihan saya sabar nih, misalnya si Anu, misalnya ibu siapa gitu kan. Nah berarti kalau udah masuk ke list ibu, pas ada kejadian ibu masalah dengan dia, kalau ibu tahu ini sebagai sarana latihan sabar, harusnya pengaruh atau tidak? Kalau udah masuk list, lah nggak pengaruh karena itu sudah standar, udah menjadi list ibu dalam latihan sabar. Jangan bicara ingin jago renang tapi tidak mau basah, bisa tidak? Bisa tidak? Saya ingin sabar Pak, tapi saya nggak mau menerima kejadian tidak enak. Bisa nggak? Saya ingin sabar tapi nggak mau ketemu orang yang jengkelin. Bisa nggak? Kalau Bapak Ibu ingin bersama Allah, suka tidak suka Ibu harus punya soalnya, harus punya sparring partnernya.
Sekarang buat ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya sparring partner Pak, Ibu? Masing-masing sudah? Sudah banyak ya, sudah banyak. Berarti senang nggak? Punya Kan nggak perlu harus nyari tetangga di luar sana Pak, maksudnya. latihan. Kan punya tempat latihan sendiri. Tolak ukurnya ketika ibu sabar benar-benar terhadap soal itu pasti sembuh, pasti selesai. Orang yang fitnah pasti tidak jadi mau fitnah. Orang yang jengkelin pasti jadi baik. Tolak ukurnya itu, makanya ibu catat. Misalnya, anggaplah ibu tetangga gitu kan. Kalau benar-benar ibu bisa menerima izin Allah tetangganya, pasti caranya berubah. Ibu coret, oh ini udah nggak jadi sparring partner, udah coret. Tapi semua. Paling berapa item sih? Kan nggak mungkin ibu tiba-tiba dimarahin Obama kan? Ya kan? Pasti di lingkungan sekitarnya kan latihan sabar itu kan? Ya ibu paling bapak, menantu, siapa aja? Saudara, kan itu aja sebenarnya. Gak mungkin jauh-jauh tiba-tiba misalnya Obama atau Jokowi nelfon ibu kan gak mungkin. Jadi ayolah kita olah dulu lingkungan yang terkecil dulu. Keluarga aja dulu, suami dan istri tinggal latihan. Siapa yang mau melatih, siapa yang jadi dilatih. Kira-kira Pak Doni yang mau melatih istrinya dulu atau Pak Doni dulu mau yang jadi sabar? Gitu aja. Nah, kalau pengalaman saya gini Pak, waktu itu. Jadi pas saya dapat metode ini dari guru saya, wah saya bilang saya harus bawa nih istri saya. Karena kan saya tiap hari berantem kan. Akhirnya ayo sini, saya bilang ikut. Kenapa? Pokoknya ngaji bagus, saya bilang diajarin cara sabar. Ah nggak mau ah, nggak apa-apa saya bilang. Daripada saya latihan sendiri kan repot ya. Wah, udah saya bawa istri saya. Akhirnya guru saya sampaikan, istri saya tahu. Bener nggak? Nah, pulanglah ke rumah. Saya bilang ini supaya gampang apa ya? Ah tulis aja lah. Akhirnya saya tulis di dinding itu saya print semua atas izin Allah. Yang satu di sini, yang sana maukah Anda menjadi sparring partner saya? Itu dua saya. Nah kejadian kan, karena biasa marah-marah kan, pas istri saya marah, saya cuma lihat dinding. Oh dia ingat, izin Allah. Udah gitu. Terus saya mau marah, istri saya lupa lihat di dinding. Oh iya, kalau saya marah dia jadi sabar. Kalau dia marah saya siap untuk jadi sabar. Terus saja, akhirnya apa Bu? Nggak ada yang marah. Alhamdulillah sampai sekarang bertahun-tahun kita nggak pernah ribut. Karena ilmunya kan sama-sama sudah tahu. Bapak sudah tahu ilmu sabar, ibu sudah tahu ilmu sabar. Masa masih marah-marah? Betul tidak? Tapi kan, wah biasanya tapi kan ya. Nah makanya ditulis di dinding aja, simpel Bu. Simpel aja. Bagi yang punya sparring partner ya senang aja. Supaya cepat bersama Allah Bu. Pak. Kira-kira banyak sparring partner di sini? Biasanya kalau orang luar sih temperamennya lumayan nih. Pak, Bu Kosti gimana Pak Iqbal? Udah senyum. Udah bisa tersenyum Pak. Oh, udah. Terus kalau contoh udah nggak ada sih Pak. Oh, udah. Satu perguruan. Seperti itu. Bukan yang lain-lain dulu gitu loh. Jadi ketika difitnah itu tuh luar biasa pahalanya. Sampai guru saya menerima, ibu gurunya menerima, ya Allah saya doakan malamnya langsung bertemu Rasul. Bulan berikutnya difitnah seperti itu lagi. Sampai akhirnya mana yang memfitnah saya bulan ini ya? Nggak ada ya. Akhirnya sudah tidak ada lagi fitnah dia. Kenapa sudah tidak ada lagi yang fitnah? Karena apa? Ilmu sudah apa? Di waktu yang tadi saya bilang Pak Doni, Allah mengajarkan kepada yang memang tidak diketahuinya. Jadi setelah kita paham maksud Allah, biasanya Allah akan mengasih pelajaran yang kedua kalinya. Kalau kita sudah paham. Makanya ketika guru saya difitnah, dia kan paham, oh saya terima, lalu mendoakan ketemu Rasul. Oh saya terima, doakan ketemu Rasul. Makanya bulan berikutnya udah nggak ada lagi, karena sudah paham. Jadi kira-kira ibu ada nggak orang yang sering fitnah? Didoakan nggak? Atau kurang ajar? Dicoba. Karena hadisnya kalau nggak salah seperti itu, kalau muslim akan menjadi muslim, kalau muslim akan masuk surga karena bertemu Rasul. Enak makanya kalau ada orang yang fitnah itu senang. Jadi ibu butuh kan difitnah? Siap. Sudah. Karena itulah akhlak. Rasul diturunkan ke muka bumi ini hanya satu, menyempurnakan akhlak. Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya masuk. Saya kan dulu nanya, apa hubungannya hutang dibayar dengan sabar dan sholat? Nyambung nggak Bu kira-kira? Menurut ibu, nyambung nggak? Kan enggak kan? Nah, ini saya ulang ya, sedikit pelajaran ilmu pemahaman. Untuk apa Allah memberikan masalah? Kok apa hubungannya hutang dibayar ibadah? Apa hubungannya masalah sakit kok dibayar karena sabar dan sholat? Seakan-akan tidak nyambung. Ini saya mau sambungkan.
Baik. Misalnya gini. Misalnya ini semut. Bagi yang sudah paham, tolong jangan dijawab ya, buat yang baru saja. Misalnya ini semut. Semut. Nah, saya punya keinginan cuma satu. Semut ini berpindah dari sini ke sini. Itu cuma satu. Jadi keinginan saya hanya ingin semut ini pindah ke sini. Ya, paham ya? Saya cuma ingin semut ini pindah ke sini. Dengan kesadaran sendiri, bukan sama yang lain. Dengan kesadaran sendiri. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau saya ingin semut ini pindah ke sini, apa yang harus saya lakukan supaya dia pindah sendiri dengan kesadaran sendiri? Apa saya ngomong semut pindah ke sini? Atau gitu, kira-kira dia ngerti nggak Pak? Kalau saya ngomong enggak, karena saya nggak ngerti bahasa semut. Lalu apa yang saya lakukan supaya semut ini pindah ke sini? Gimana? Nah, dikasih umpan namanya gula. Anggaplah ini gula ya. Oke, saya masuk, saya pindahin semut ini ke sini apa? Saya simpan umpannya di sini. Nah, ini umpannya, gulanya. Saya diem atau tidur pun kira-kira semut ini bergerak ke sana. Secara sunatullah pasti semut ini datang ke arah gula. Oke, ketika sampai sini, pertanyaannya ini ilmunya. Ketika sampai sini, itu gulanya, umpannya saya ambil atau saya diamkan? Yo, tenang, jawab salah nggak apa-apa, bukan ujian, ha? Didiamkan. Oke, ada lain nggak? Didiamkan atau diambil? Hah? Ayo, saya ulang ya, lihat ya. Baik, ini agak berpikir sedikit ya Bapak ya. Saya ingin, perintah saya itu cuma satu ya, tidak ada yang lain ya. Perintah saya itu cuma satu. Saya ingin semut ini pindah ke sini, cuma itu. Saya ingin semut ini dari sini pindah ke sini, cuma itu. Tidak ada yang lain. Nah, tadi kata ibu Bapak kan benar, Pak kasih umpan aja, namanya gula. Pas saya kasih ke sini, otomatis kan semutnya pindah ke sini kan? Pertanyaan saya, setelah ke sini, gulanya saya ambil nggak? Umpannya saya ambil. Kenapa ambil? Perintahin mau pindah. Karena cuma ingin pindah saja. Tidak ada perintah kedua dan ketiga. Hah? Oke, ketika saya ambil, otomatis kenapa? Karena keinginan saya cuma satu kan? Ya, semut ini dari sini pindah ke sini. Sekarang masuk ke masalah pemahaman ilmu kehidupan. Oke, perintah Allah kepada manusia itu apa? Cuma satu kan apa? Ibadah. Paham? Tidak ada yang lain. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Surat Az-Zariyat ayat 56. Perintahnya cuma satu. Pertanyaan saya, ketika manusia itu tidak di jalan Allah, anggaplah misalnya tidak sholat, marah-marah, tidak sabar, tidak ikhlas, tidak di jalan Allah. Terus Allah ingin dia balik ke jalan Allah. Apa yang harus Allah lakukan? Dikasih umpannya apa? Masalah, hutang, penyakit, anak. Ini umpan semua. Oke, ketika umpannya disimpan di sini, misalnya manusia itu balik ke jalan Allah, umpannya diambil. Sekarang pertanyaan saya, ibu, bapak, ketika ibu bapak punya masalah, ibu tuh ngotak-ngotik umpannya atau konsentrasi pindah ke jalan Allah? Saya tanya. Umpan, tak hati. Benar nggak? Ibu ketika dapat masalah, misalnya anggaplah anak, suami, istri dan lain-lain, itu kan umpan ya. Ibu tuh mikirnya tuh konsentrasi pindah balik ke jalan Allah atau ngotak-ngotik umpannya biasanya kalau dapat masalah. Pasti ngotak-ngotik umpannya. Sama dengan kejadian hidup saya dibuat bangkrut, dibuat rumah tangga berantakan, dibuat masuk penjara, ini kan umpannya saja. Lah, tugas saya kemana? Saya itu cuma tugasnya perbaiki, balik ke jalan Allah, perbaiki sabar sholat kamu, umpannya diambil. Karena itu umpan urusan Allah. Makanya tadi saya bilang, ketika dapat masalah apa yang ibu lakukan, serahkan saja kepada ahli. Nggak usah mikirin umpannya, umpan itu jangan saja. Tapi karena orang terlalu pintar, terlalu canggih, akhirnya dia selalu mikirin umpannya yang bukan urusan dia. Akhirnya pusing sendiri, hidup sulit, bingung, stres, frustasi. Kenapa? Pasti dia mikirin umpannya. Sedangkan umpan itu adalah urusan Allah. Urusan Allah apa? Supaya manusia itu balik dari sini ke sini, kembali ke jalan Allah. Makanya Allah tidak ada perintah lain kan? Tidak, aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kalau ibu bapak masih memikirkan umpannya, pasti makin pusing. Kira-kira kalau untuk balik ke jalan Allah itu mudah atau tidak?
Lah kan tadi sabar diajarin, sholat khusyuk diajarin, apa lagi sholat? Ayo, Nelly, masih bingung deh. Kira-kira kalau untuk cuma mikirin ibu pindah tobat, kan balik ke jalan Allah itu tinggal tobat, perbaiki sabarnya, perbaiki sholatnya. Berarti umpamanya diambil nggak? Sudah. Makanya kemarin pas guru, apa ya hubungannya kok sabar sholat sama masalah saya? Oh, saya tuh mikirin umpannya ternyata. Jadi masalah kehidupan manusia, penyakit, anak, istri itu pasti selalu berpikir umpannya nih. Kejebak terus akhirnya di situ. Padahal yang Allah inginkan cuma satu kan, mengabdi. Bapak balik ke sini, selesai. Tapi coba aja Bapak nanti kutak-kutik umpannya, silahkan. Tapi Bapak tidak balik ke jalan Allah, pasti tidak selesai. Jadi masalah itu tergantung dari kita. Paham di sini, Pak, Bu? Berarti hidup itu harusnya mudah tidak? Harusnya mudah, tinggal suruh balik ke jalan Allah doang. Jadi apa yang dilakukan? Saya taat kepada orang tua saya, hanya menjalankan perintah Allah. Sudah. Saya taat kepada suami saya, hanya menjalankan perintah Allah. Terus suaminya misalnya centil, kira-kira masih taat atau tidak? Centil itu umpan bukan? Umpan. Allah ingin menguji. Ketika ibu tetap taat kepada suami hanya menjalankan perintah Allah, umpannya diambil, suaminya berubah. Ketika istrinya keselin, itu umpan. Jadi semua apapun yang berbau masalah itu cuma umpan, Pak. Itu cuma umpan. Jangan terjebak dulu umpannya. Fokus Bapak Ibu balik ke jalan Allah. Fokus, perbaiki sabar sholat, perbaiki ikhtiar, pasti selesai. Jadi hidup itu harusnya mudah. Yang membuat pusing pasti Bapak selalu berpikir tentang itu. Tidak lah. Yo gimana? Ibu? Ya. Jadi umpan itu masalah ada umpan. Ya. Jadi sekarang ini supaya kembali kepada Allah, kita cari masalah. Tenang, masalah itu pasti Allah kasih. Kenapa coba saya bagus pertanyaan? Kenapa kok Allah pasti akan memberikan masalah? Kenapa? Saya tanya. Gimana? Kenapa Allah pasti akan selalu memberikan masalah kepada manusia itu kenapa? Selama hidup. Kenapa? Betul. Artinya, sekarang saya tanya, yang mau manusia itu diuji itu kita atau Allah? Ya kita. Enggak, yang ingin manusia itu diuji itu tuh Allah atau kita? Allah. Makanya Allah bilang, jangan engkau mengaku beriman sebelum aku uji. Jadi Allah yang menginginkan diuji itu, Pak. Jadi kira-kira kalau Allah yang menginginkan, kita bisa pergi atau kita bisa lari nggak? Jadi tenang saja, Bapak Ibu pasti diuji. Cuman pertanyaan saya yang kedua, pertanyaan saya tanya kepada Bapak Ibu. Ibu, dulu waktu ujian, waktu sekolah, itu sering ujian dadakan nggak? Pernah kan? Itu kesal nggak ketika diuji dadakan? Kesal kan? Udah nggak belajar, dadakan, pasti nilainya jelek semua. Sekarang, saya tanya, ketika kita hidup di dunia, Allah itu sudah ngasih tahu nggak bahwa nanti yang namanya manusia itu semua akan diuji? Allah ngasih tahu nggak? Ya. Jadi nggak ada ujian dadakan Pak dari Allah, Pak. Namanya manusia hidup, Allah itu pasti sudah kasih tahu Allah akan mengujinya. Oh, semua manusia pasti akan diuji. Yang kedua saya tanya, kalau ujiannya di bawah kemampuan, lulus atau enggak? Enggak, kalau misalnya ujian ya, misalnya kemampuan Bu Nelly 10, terus ujiannya cuma level 8, kira-kira lulus nggak? Lulus. Enak nggak Bu kalau kayak gitu? Benar kan? Nah pertanyaan saya, Allah bilang sebelum engkau misalnya namanya manusia hidup akan diuji, berarti sebelum ujian Allah kasih tahu kan? Yang kedua Allah bilang ujian itu sesuai dengan kemampuan, berarti pasti lulus atau enggak? Terus kenapa khawatir? Kalau memang pasti lulus Pak. Terus yang menyelesaikan itu Allah atau kita? Allah juga. Berarti tugas kita hanya menjalani kan Pak? Balik ke jalan Allah saja kan? Sudah balik, selesai. Balik, selesai. Kita saja. Jadi artinya masalah itu adalah ujian. Kadang-kadang ujian, kadang-kadang teguran. Kan Allah itu ada dua yang kasih ya. Pertama pasti Allah ngasih ujian kepada orang yang beriman, dan Allah negur kepada orang yang di luar atau yang tidak beriman. Jadi dua. Pertanyaan saya, teguran itu baik atau enggak? Siapa yang pengen nanti aja Pak, yang Allah ditegurnya di akhirat, atau pengen ditegur sekarang? Jadi teguran pun Pak yang namanya hidup di dunia itu akan kebaikan Allah supaya manusia balik ke jalan Allah juga.
Jadi yang namanya teguran, yang namanya ujian, semua itu pasti baik dari Allah, Pak. Tinggal kita meyakini itu atau tidak. Makanya ketika dapat kejadian tidak enak, apa yang harus kita lakukan? Semua atas izin Allah. Jadi artinya enak gak menjalani kehidupan? Enak, mau suruh difokus. Ibu gak usah mikirin soal ujiannya, nanti Allah yang pilih soal ujiannya, kan? Bener gak? Mau ujian hutang, sakit, anak, istri, kan nanti Allah yang pilihin kan? Nah, terus yang kedua, ibu cuma yakin bahwa tenang ujian itu sesuai kemampuan. Berarti pasti lulus tidak? Pasti lulus. Kunci jawabannya tetap dikasih Allah nggak? Pasti dikasih Allah. Tenang saja. Makanya kita perlu keimanan di sini. Gimana Bu? Jadi bahagia itu mudah atau sulit? Praktekin dulu saja. Sholat sabarnya dipraktekin ya Bu Elia, Bu Hera ya. Praktek dulu betul atau tidak? Ya harusnya betul loh firman Allah. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 2 Allah itu udah tegas. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saya ulang lagi ya, bertakwa dulu, petunjuk dulu. Ayo, kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa dulu, petunjuk dulu. Jadi kalau Bapak dalam kondisi khawatir, kira-kira bakal dapat petunjuk tidak? Tidak. Jangan coba-coba Bapak minta petunjuk dalam kondisi khawatir. Karena syaratnya ketika bertakwa barulah diberikan petunjuk. Bukan di petunjuk dulu terus tidak. Bertakwa dulu, bertakwa itu yakin dulu kepada Allah, yakin total, barulah diberikan petunjuk. Pak, yakin kan perlu proses, benar nggak? Ngomongnya kan pasti gitu ya. Sekarang saya tanya sekarang. Misalnya saya sama Pak Doni, saya ingin tahu Pak Doni itu baik atau enggak. Saya perlu proses nggak untuk mengevaluasi Pak Doni? Perlu, karena Pak Doni manusia, saya juga manusia, betul ya? Akhirnya mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, saya evaluasi, oh memang Pak Doni orang yang baik, betul? Oke, sekarang saya tanya, kita sama Allah, apa kita perlu evaluasi Allah itu maha baik? Ayo saya tanya, ayo, siapa kita berani mengevaluasi Allah? Makanya bertakwa dulu, bukan petunjuk dulu. Kalau saya manusia dan manusia silahkan saya evaluasi, Pak Iwan orang yang baik atau enggak ya, perlu waktu. Sekarang saya tanya, apa sama Allah perlu dievaluasi Ibu? Ketika Allah bilang, aku jamin rezeki setiap makhluk, apa Ibu Bapak perlu mengevaluasi? Atau saya tanya, sifat Allah mana yang membuat Bapak Ibu ragu-ragu? Saya tanya, ada nggak? Ada nggak? Lah kalau tidak ada, terus kenapa kita ragu-ragu sama Allah? Kan aneh kan? Allah bilang, ingat ya, ujian itu akan aku sesuaikan kemampuannya. Berarti pasti lulus nggak? Lalu kenapa Ibu khawatir? Apa perlu evaluasi? Enggak. Izin Allah itu pasti tepat, sempurna atau salah? Terus kenapa Ibu selalu protes? Apa izin Allah perlu dievaluasi sama Bapak Ibu? Inilah Pak. Jadi ternyata yakin dulu, takwa dulu. Karena kan tidak ada yang membuat Bapak Ibu ragukan. Nah setelah itu barulah Allah memberikan petunjuk. Itu ceritanya. Baik, mungkin karena sudah terlalu siang, sudah matanya juga udah mengantuk. Cukup dulu ya, mungkin nanti dipraktekkan dulu. Jadi saya nggak bisa masuk ke metode selanjutnya, mohon maaf ya. Tapi nanti kalau ketemu kita lagi, nanti kita sampaikan metode ikhlas dan tawakal sekaligus saja metode pasti ya. Karena ini memang suasananya masih ngantuk ya. Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya? Cukup jelas? Jadi apa yang harus bisa disimpulkan, Bu Nelly, ketika suaminya nyiram air? Bu Doni, ketika Pak Doni marah-marah, apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Berarti ketika misalnya Pak Amir, Bu Amir khilaf, terus misalnya marah anak-anaknya, gimana anak-anaknya? Semua atas izin Allah. Itu aja. Beres Pak. Ya mau apa lagi? Kecuali Bapak Ibu merasa lebih sempurna dari Allah, silakan protes. Betul nggak? Kecuali Bapak Ibu ingin tidak bersama Allah, silakan marah. Seperti pilihan loh. Saya tuh heran, masalah Bapak Ibu pengen cepat
selesai tapi tidak mau bersama Allah nggak bisa Pak. Nggak ada akan penuh. Karena bisikan tadi. Oh iya. Tadi kan ada tadi. Nah. Bisikan ini. Bagus, ini saya sedikit ya. Kenapa kok ketika kita menggeser izin Allah, kok iblis tidak bisa menggoda? Ayo saya tanya. Kan tadi misalnya kalau orang fitnah, kita melihat orang fitnahnya kan terpancing. Atau misalnya ketika suami marah-marah kan terpancing. Lalu kenapa ketika kita menggeser menghormati izinnya Allah kok jadi tidak terpancing? Kenapa? Karena itu yang namanya zikir perbuatan. Jadi apapun kejadian yang ibu lihat hanya izin Allah. Namanya mengingat Allah itu apa namanya? Perbuatan apapun yang dilakukan hanya karena Allah itu namanya apa? Ikhlas. Makanya iblis tidak bisa menggoda anak cucu Adam yang mukhlisin atau yang ikhlas. Kenapa? Karena apapun kejadian selalu ibu lihat Allah, hanya karena Allah. Kan iblis bilang kan, aku tidak bisa menggoda anak cucu Adam yang mukhlisin. Terus Allah menegaskan di ayat berikutnya, betul bis, ya kan? Kenapa? Iblis tidak bisa menggoda karena hati orang-orang ikhlas itu aku yang menjaga. Gitu loh Pak. Makanya pasti ibu tidak dongkol, meskipun secara logika ibu dimaki-maki, ibu difitnah, tidak dongkol. Kenapa? Karena Allah jaga hatinya. Gitu Pak sebenarnya. Jadi orang marah itu pasti tidak ikhlas. Enggak Pak, saya ikhlas, enggak mungkin. Orang ikhlas tuh, orang marah itu pasti tidak ikhlas. Jadi kalau ibu ikhlas, hatinya dijaga, pasti tenang. Meskipun suami maki-maki, anak menjengkelkan, apapun menjengkelkan, pasti akan tenang. Karena Allah ngasih hidayah ketenangan di dalam hati. Makanya saya bilang kebahagiaan itu rasa. Tinggal mau atau tidak. Kalau ingin lakukan apapun hanya karena Allah. Gitu. Baik, terima kasih. Ya sudah dari saya. Saya mohon maaf dulu ya, seperti biasa yang perlu kita lakukan. Pak Doni, kalau Pak Doni maafkan saya, yang lain memaafkan ya. Oke, Pak Doni dimaafkan. Oke, terima kasih, saya juga maafkan ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Oke yang telah berbagi